Shalom, selamat siang, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Ramat Immanuel pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh kasih, sukacita, damai, sejahtera yang datang daripada-Mu. Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ini kami Bapa, datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Ya, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang akan menyampaikan isi-Hati-Mu bagi kami pada siang hari ini Bapa. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asal dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Berkati kami semua, sucikan kami, layakkan kami untuk melayakkan kami dan mampukan untuk melayani Engkau dan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Beracaralah, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang mau menyenangkan hati Tuhan hari ini boleh lambaikan tanganmu. Yes. Mari kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita renungkan. Karena dalam tahun baru ini 2023 kita sudah masuk dalam 2 minggu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan. Memerlukan keajaiban-Mu, memerlukan jawaban-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi sama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Katakan, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi nikmati hadirat Tuhan. Kemanakah kami mencari, katakan kasih sejati Tuhan. Kasih sejati ya Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu Tuhan, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Katakan saudara, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Kau ya Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Sewaktu kami keluar dari tempat perlindungan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kami, tetapi kami yang meninggalkan Tuhan. Tuhan, di minggu kedua ini Tuhan, 2023, kami mau katakan bahwa kami hanya perlu Engkau. Banyak kabar yang tidak baik di luar. Katanya ekonomi rusak, katanya semuanya tidak baik. Tetapi yang kami tahu satu hal, Tuhan kami baik. Waktu kami ada di dalam Tuhan, Tuhan berikan perlindungan total. Dalam ekonomi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kota kami, dan dalam bangsa kami. Oleh karena itu kami mau naikkan Tuhan pujian ini dari dalam hati kami, karena kami hanya perlu Engkau. Kami memerlukan jawaban daripada Tuhan, bukan yang lain.
Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, buka hati kami, jamah hati kami, supaya kami percaya di dalam firman-Mu. Ya dan amin. Oleh karena itu saudara yang mengasihi Tuhan, boleh naikkan pujiannya dengan mengangkat tangan. Katakan, Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan. Kau dengar kami, Tuhan. Kami butuh Engkau, ya Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlukan. Lebih keras lagi saudara. Katakan, kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban. Hari ini Tuhan, kami butuhkan tangan-Mu Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi untuk Tuhan, katakan, kami perlu keajaiban-Mu. Ya Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Ya kami perlukan Tuhan. 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 Mari siang hari ini tundukkan kepala, mari berdoa untuk keluargamu. Mari berdoa untuk bangsamu, berdoa untuk gerejamu, berdoa untuk negaramu, karena tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Berdoa untuk setiap orang mungkin yang sedang sakit, mungkin keluargamu yang sedang patah semangat, yang mungkin sedang meninggalkan Tuhan. Berdoalah bagi mereka, karena kita percaya satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Oleh karena itu berdoalah yang baik. Katakan berkat untuk hidupmu, katakan berkat untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk mertua menantu. Berdoalah bagi mereka, dan berdoalah bagi setiap orang menganiaya kamu, mungkin yang membenci kamu, mungkin yang sedang mengkhianati kamu. Berdoalah bagi mereka, karena saat ini Tuhan hadir tengah-tengah kita. Tuhan hadir tengah-tengah kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Jawab doa kami, jawab doa kami, dengar hati kami. Yang sakit disembuhkan, yang terhilang diperlukan Tuhan. Kami angkat doa kami dengan iman, yakin dan percaya doa orang benar inilah benar kuasanya. Orang benar kuasanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berseru, kami perlukan selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Kami berseru, kami berseru, kami angkat doa kami, tiada yang mustahil. Kami yakin perjalanan kami ke gereja ini tidak pernah sia-sia. Ada jawaban yang mungkin selama ini kami tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun setiap pribadi lepas pribadi untuk memiliki pengetahuan, karena Engkau berkata, hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Terima kasih, bentuk apapun firman-Mu yang Kau sampaikan, kami siap menerima dengan baik Bapa. Terima kasih untuk gereja, ekonomi, iman, dan semuanya. Kami siap untuk diberkati, karena semuanya kami alaskan di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, kalau Anda ke Surabaya, ke kota saya, ada satu terminal bis yang terkenal, yaitu Bungurasih, atau disebut juga terminal bis Purboyo. Satu hari saya harus ke Madiun, dan saat itu penumpang ramai sekali. Saya harus menunggu kira-kira 20-30 menit sampai bis jurusan Madiun datang. Nah, selama saya menunggu, saya duduk, di dekat saya ini ada 4-5 anak-anak penyemir sepatu. Yang satu ini laris ya, yang 3 kok sepi. Saya mulai berpikir, kenapa? Dia menyelesaikan semir sepatu, setelah selesai dia lihat, dia kaca mengkilat, ya. Tapi dia nggak langsung nganterin ke yang punya sepatu. Dia suruh temennya anterin, orangnya nggak jauh. Mereka lari nganterin. Selesai nganterin lagi. Setiap nganterin, mereka dapat bagian 3.000. Dia bisa menyelesaikan, satu orang nyemir paling 2, dia bisa 5. Apakah anak ini bisa saya sebut profesional? Karena banyak orang berpikir profesional tapi nggak ngerti artinya. Ada teman saya cowok, doyan main perempuan. Satu hari dia ngomong begini, gila om, pelacurnya profesional. Hah? Emang lu diapain? Apakah pelacur yang melayani tamunya dengan baik bisa disebut profesional? Apakah maling dan rampok yang baik bisa saya katakan profesional? Hari ini kita akan selesaikan satu kata profesional. Karena kalau Anda tidak profesional, hasilnya nggak akan berubah. Finansialmu nggak akan naik. Jadi salah satu kunci saya ingin mengajar jemaat di sini bagaimana menjadi manusia yang profesional. Anda harus ngerti definisian dulu. Menteri Pertahanan Jepang mengundurkan diri karena salah satu frigate kapal perangnya nabrak kapal nelayan, 3 mati, saudara. Loh, yang salah kan kaptennya frigate-nya, bukan Menteri Pertahanan. Apa hubungannya? Tapi dia mengundurkan diri. Inilah sikap profesional. Profesional nggak ada hubungan dengan keahlianmu, walaupun itu menunjang. Profesional adalah sikap hidup yang dilandasi oleh karakter yang baik dan kuat. Dengar baik-baik. Profesional adalah sikap hidup yang dilandasi oleh karakter yang kuat dan baik. Orang nggak sadar, profesional seringkali menghambat karier Anda. Nanti saya jelasin. Ya. Jadi lihat contoh Menteri Pertahanan Jepang. 2 minggu yang lalu saya ketemu teman saya, dikirim perusahaannya ke Jepang, saudara. Ikut hadir dalam satu konferensi anak-anak muda. Sampai di sana dia nanya, Pak, ini kontingen Indonesia kok nggak ada, memang nggak diundang? Enggak, kami Jepang tidak mengundang pemuda Indonesia. Tersinggung kan teman saya. Lu apa salahnya Pak? Gini, orang Indonesia itu semuanya pemimpin dan nggak ada yang mau dipimpin. Karena itu kami Jepang tidak mengundang mereka. Leadership itu proses panjang, saudara. Saya nggak jadi seperti hari ini. Bertahun-tahun leadership saya diasah. Karakter akan menghasilkan karisma. Tapi karisma tidak pernah bisa menghasilkan karakter. Setuju, saudara? Ya. Jadi, untuk sementara, nanti komplit saudara akan dengar, profesional dan profesionalisme itu agak beda. Ya. Jadi orang-orang yang bekerja secara profesional, itu bisa dipercaya,
punya tanggung jawab, komitmen, setia, dan karakternya kuat sekali. Di samping dia punya keahlian. Nah, salah satu kenapa Anda nggak pernah dipromosikan, kerja gitu-gitu aja nggak pernah dipromosikan oleh perusahaan Anda, karena Anda tidak profesional. Sengaja kerja hanya cuman cari nafkah. Apakah seorang profesor bisa profesional? Apakah seorang jenderal bisa profesional? Belum tentu. Banyak orang-orang hebat sekarang masuk penjara karena sikapnya nggak profesional, saudara. Ini salah satu kunci yang nggak pernah dibicarakan. Saudara tahu, Inggris, Perancis, Cekoslovakia, apalagi Belanda, semuanya meninggalkan Tuhan. Gereja dijual, perkawinan sejenis legal, pelacuran legal. Sekali-kali berkunjunglah ke Belanda. Kenapa? Karena gereja tidak bisa memberikan jawaban kepada rakyat Perancis, Inggris, Belanda, Cekoslovakia. Saya kaget, padahal itu dulu itu istilahnya negaranya Yesus kan. Gerejanya dijual kosong, saudara. Karena gereja berpikir untuk dirinya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana kesulitan masyarakat. Ya. Nah, jadi sebetulnya sikap atau keputusan yang diambil oleh kaum profesional, pertama, dia yang mampu mendengarkan hati nurani. Kedua, dipandu oleh suara hati dan nurani. Dan yang ketiga, menikahlah dengan pekerjaan yang Anda cintai. Buah nikah itulah yang melahirkan profesional. Amin. Siapa di sini yang kerja bukan pada bidangnya, bukan passionnya? Tolong angkat tangan. Aduh, kasihan deh lu, untung masih gemuk ya. Itu menderita tekanan, bro. Berarti Anda kerja hanya untuk uang dan nafkah, oke? Ya. Saya tidak menghakimi, tapi pelan-pelan keluarlah dari zona itu, carilah pekerjaan yang memang pesanmu, apa? Passionmu. Saya berapa kali mengajar Ikigai kan, lingkaran Jepang. Hari ini saya nggak masukkan dalam multimedia, tapi Anda akan belajar bagaimana pekerjaan saya adalah passion saya. Saudara, kalau saya bekerja secara sekuler, duitnya gede kok saya dapat. Tapi dibedakan waktu saya ceramah. Itu bahagia saya ceramah. Saya mimpin seminar. Saya sumpah itu bahagia, saudara. Karena saya merasakan itu passion saya. Itu adalah jiwa dan hidup saya. Sekarang gini, sebelum saya masuk firman Tuhan, siapa di sini yang penghasilannya antara 10 sampai 20 juta? Nah, oke, katakan penghasilanmu sekitar 10 sampai 20 ya. Anggap aja. Tahu-tahu Anda dapat rezeki 3M. Apa yang Anda lakukan? Ada 3 kelompok. Yang pertama, orang itu akan keluar dari pekerjaannya, menikmati keuangan itu, dan bersenang-senang. Artinya apa? Orang itu tidak mencintai pekerjaannya, dia tidak bahagia dengan pekerjaannya, yang dicari cuman uang. Ini kelompok pertama, ya. Kelompok yang kedua lain lagi. Dia pindah kerja, alih profesi, atau pindah kuadran. Dia coba buka toko, bikin kuliner, ya. Berarti dia tidak menyukai pekerjaan itu. Gitu caranya neliti ya. Sekarang kelompok yang ketiga. Dia tetap kerja di tempat itu. Artinya dia bahagia, dia menyukai pekerjaan itu, tidak dipengaruhi oleh penghasilan. Dia menemukan panggilannya.
Ya. Saya selalu coba bekerja menemukan panggilan hidup saya. Karena itu membuat saya sehat. Tetap awet muda. Amin. Kalau Anda kerja cuma cari duit, capek mas, capek. Akhirnya hidup kosong. Nah, kita akan melihat 2 anak muda di Alkitab yang sangat profesional. Ya, kita bangkit berdiri. Yang pertama, Kejadian 41. Pemuda profesional ini namanya Yusuf. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadaku. Terakhir, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini pemuda pertama. Langsung kita baca pemuda yang kedua, kitab Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 5. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang muda ya, yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, jadi penampilan dari dulu tetap diperhitungkan, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, bukan cakep, nanti saya jelasin, untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pasal 6 terakhir ayat 2 dan 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Silakan duduk. Baik, Yohana, tolong yang Yusuf tadi, Kejadian 41. Apa sih hubungannya karier, profesional dan finansial? Ya. Perhatikan kata-kata pertama. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawai. Kalau ada kata usul, berarti Yusuf ini punya pesaing yang lain, bukan? Dia bersaing. Kepandaiannya, semuanya kayak audisi, saudara. Jadi Yusuf termasuk satu kelompok yang diterima untuk audisi. Berarti syaratnya lengkap kan? Nah, jadi untuk sebuah profesionalisme, yang pertama, hidup itu jangan cuma cari kerja, bangun kemampuan kerja. Nanti pekerjaanmu beranda, setuju? Ya, makanya pendeta nggak usah nawarin diri. Kapan gua khotbah lagi? Nggak usah, saya nggak pernah nawarin diri, saudara. Tapi tunjukkan profesionalisme Anda. Maka gereja akan cari saudara. Ya, seminar-seminar akan mengundang saudara. Ini ciri seorang profesional. Bersaing dengan berani, tidak saling menjelekkan. Ini karakter. Yang kedua, naik lagi ayat 4. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah ya
banyak hal yang tidak mungkin, bukan berarti tidak bisa. Setuju? Ya. Mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh. Jadi spiritualitas itu menjadi kunci utama, saudara. Tapi diwujudkan dalam bentuk kerja. Ya. Jadi jangan coba kebaktian melulu, nggak cari duit. Ya jual rumah, tinggal celana kolor, saudara. Jadi Kristen yang waras dong. Oke? Ya. Jadi Firaun itu nanya, dia kaget, kagum. Ya. Kalau di bidang pemasarannya Hermawan Kertajaya, itu namanya wow. Ya. Saya harus selalu menyuguhkan ceramah yang membuat orang berkata, wow banget ya ceramah hari ini. Anda bekerja juga harus gitu. Anda adalah orang-orang yang tidak bisa digantikan. Setuju? Kalau saudara nggak masuk, terus bosmu ngundang tukang sapu, tolong pegang komputernya, dan dia bisa, apa artinya Anda? Nasibmu aja baik. Jadilah pegawai, karyawan, atau apapun yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saya ngomong sama teman-teman pendeta yang suka ceramah di sini. Udahlah, kita nggak usah saling bersaing. Karena jalurmu ke Surabaya, aku ke Medan. Jadi nggak cocok. Saudara pernah lihat? Saya khotbah ngundang orang tumpang tangan, roboh, bahasa lidah. Itu bukan alur saya. Alur saya pengetahuan dan hikmat Tuhan. Setuju? Bukan berarti yang lain salah. Enggak. Gereja ini harus lengkap. Ada yang ahli pujian, ya. Makanya saya senang. Enggak ada jemaat maju ke depan, berarti yang datang ini penampilannya bagus, perawakannya baik, kesehatannya baik. Dan duitnya baik. Amin. Ceramah saya selalu membangun segmen pasar, saudara. Sorry, saya harus ngomong ini. Gereja kalau mau sukses harus ada 3 orang. Cendekiawan, hartawan, rohaniawan. Oke? Ya. Kalau semua rohaniawan, nggak ada hartawannya. Emang AC dicolokin di hidung saya. Pluk, nyala. Duit, bro. Ada cendekiawan, tapi nggak ada hartawan, nggak ada rohaniawan. Nanti orang-orang pinter ini yang kaya arisan aja di gereja, saudara. Bicara bisnis, ya. Nah, jadi di sini kunci utama Tuhan adalah Tuhan. Orang sering bilang, Pak Pengki itu khotbahnya humanis ya. Kelihatannya begitu. Tapi rohmu belum tentu menang sama rohku di dalam hal berdoa. Amin. Saya berdoa, saudara. Saya di terminal berdoa, di pesawat saya berdoa. Tapi berdoa yang bergerak di dalam alam pikiran. Saya mendapatkan banyak hikmat. Naik lagi. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu. Jadi jawaban-jawaban yang tidak terjawab, kalau saudara penuh dengan hikmat Tuhan, tidak ada yang tidak ada solusi dalam persoalan. Karena Tuhan yang memberitahukan semua. Manusia itu pinternya cuma satu hal, saudara. Dokter pinter nyuntik, suruh ngelas bisa? Nggak bisa kan? Buka bengkel bisa? Nggak bisa, saudara. Ya. Orang yang ahli di bengkel, suruh naik panggung nyanyi bisa? Nggak bisa. Makanya jangan sombong. Kita cuma pinter satu hal, gobloknya 20 hal. Tapi saya jagoan banget, saudara. Saya selalu belajar kepada banyak orang. Tidaklah ada orang yang apa, saudara? Coba baca. Berakal. Tuhan itu suka orang yang punya akal budi. Saudara seneng gak punya cowok yang manis budi? Cari menantu yang manis budi.
plus berakal budi. Kalau berakal tanpa budi, saudara suka nipu. Ya, tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Baik sama bodoh itu tetangga dekat, saudara. Tidaklah ada orang yang demikian berakal. Orang kalau sudah berakal budi, pasti keputusannya bijaksana. Kita butuh orang seperti ini. Daripada kita nyari, jadikan hidupmu seperti Yusuf. Ini profesional, saudara. Yusuf umur 17 tahun pekerjaannya apa? Gembala sapi, gembala kambing, bocah angon sapi. Sekarang jadi orang kedua dari pimpinan musuh. Posisinya adalah tawanan saat itu. Makanya saudara jangan ngeluh. Kalau lagi ditawan kemiskinan, ditawan ekonomi, ditawan kekecewaan, ditawan kehancuran. Bangkit saudara. Dengarkan, saya mau ngomong satu kalimat ya. Untuk bermimpi tidak dibutuhkan usaha. Kecuali tidur. Oke? Orang kalau nggak tidur ya nggak mungkin mimpi dong. Jadi untuk bermimpi tidak dibutuhkan apa-apa kecuali tidur. Tapi untuk mewujudkan mimpi, bangun, bertindak dan usaha sampai saudara nggak bisa tidur. Makanya mimpi itu akan terwujud. Mimpi tanpa tindakan itu berkhayal, angan-angan, saudara. Pak Paulus memberikan visi. Kita harus punya 5.000 jiwa. Kalau cuma ngomong gitu itu nggak usah usaha. Tidur juga bisa saja. Tapi untuk mewujudkan 5.000 jiwa, kita mikir, kita bertindak, kita bangun, mikirnya sampai gua nggak bisa tidur. Semuanya harus seimbang. Saya ngelihat ada cewek cakep. Tapi sampai umur 42 enggak nikah-nikah. Berarti ada yang sakit kan dalam pribadinya. Oh cakep loh. Pinter. Ya mungkin dia ingin menguasai laki-laki, dia jutek dan sebagainya. Makanya hati-hati dengan kepribadian. Ya. Tidak ada yang bijaksana seperti engkau. Jadi dia tunggal, saudara. Nggak ada pilihan lain. Nah kalau saudara di audisi, saudara sudah tinggal satu, Anda terbaik, menang. Itu caranya mengalahkan kompetensi, ya, persaingan. Kita naik lagi. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Jadi ada kekuasaan yang dilimpahkan. Leader itu bukan jabatan. Leader itu bukan posisi. Leader adalah pengaruh. Pengaruh, saudara. Ya. Tapi harus tahu batasan. Takhta ini nggak boleh. Hidup itu harus punya batasan, saudara. Nggak bisa seenaknya dikasih kekuasaan terus ngelunjak, enggak boleh. Hidup itu harus tahu diri, bisa menempatkan diri. Siapa di sini yang sudah sudah punya suami? Angkat tangan. Yang sudah punya suami. Yang lain enggak laku. Bu, ibu kalau dikasih gaji sama suami, ngomong terima kasih enggak mas istrimu? Mas? Jangan sampai cuma dibuka gini. Segini lagi dul. Oh Tuhan Yesus, gua cekik gua punya istri gitu. Berapapun penghasilan suami yang dikasihkan istri, ucapkan terima kasih. Ini istri profesional. Ya. Profesional dalam segala. Oke, ini contoh pertama. Sekarang contoh yang kedua. Daniel pasal 1. Jadi kondisinya Daniel ini Israel ditawan ya. Berarti mereka jadi tawanan kan. Hidup ini kadang-kadang jadi korban orang lain saudara. Rajanya yang perang, rajanya yang ambisi, kalah, rakyatnya korban kan.
Saudara bisa merangkul kenyataan? Susah, saudara, nggak gampang. Ya, kita ini memang lahir untuk berontak karena dosa. Kepala istananya untuk membawa beberapa orang dia kalau nggak ditawan, dia nggak bisa ikut audisi, saudara. Jadi makanya posisi yang mengerikan dalam hidup, peristiwa-peristiwa yang nggak enak bisa mengantarkan saudara sampai kepada tujuan Allah. Amin. Memang nggak gampang. Kita banyak dibawa ke peristiwa yang saya nggak suka, saya nggak ngerti, saya kepingin berontak. Tapi peristiwa itu yang membuat hidup saya menjadi hari ini. Berterima kasihlah kepada orang yang nyakitin harta Anda. Berterima kasihlah kepada orang yang melukai dan menghancurkan hidupmu. Dia dipakai Tuhan. Mungkin pertamanya dipakai setan, tapi di atas setan ada Tuhan yang menyelesaikan. Saudara jangan, kita sakitin aja. Itu mah adiknya setan, ponakannya setan. Saudara, perhatikan. Yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsa. Saudara, raja itu memilih yang pertama latar belakang Anda, track record Anda. Ibu mau anak ibu pacaran sama perampok. Perampok yang profesional banget, ngerampok gak ketahuan. Jadi pasangan hidup itu juga menentukan, saudara. Bibit, bebet, bobot. Bibit itu asalnya dari mana? Cek keluarganya dulu. Yang kedua, bebet. Anda kalau luka dikasih perban kan? Itu bebet namanya. Lingkunganmu gimana? Bobot itu adalah nilai hidup, sekolahmu, pengalamanmu. Kita harus melihat semuanya supaya ya anak perempuan yang kita kasihi terus dapat laki kayak begitu, aduh, stres nggak bapaknya, saudara? Makanya saya hati-hati bener. Bukan cari menantu kaya, ya, menantu yang punya kerja dan bisa kerja. Jujur, Tuhan berkati anak saya sukses besar semua. Dulu kalau ke rumah saya naik sepeda kok semuanya. Saya sambut mereka. Bahkan kalau tak ajak makan bareng, aku seneng kalau diajak makan papamu gitu. Pesta, wong anak kos-kosan kok. Tapi uang sekarang menjadi semuanya silau. Percaya nggak? Sorry ya cewek-cewek, sorry. 100 cewek, 105 matre. Cewek kalau nggak matre itu saya nggak suka, saudara. Cewek harus matre, tapi standarisasinya di mana, gitu loh, ya kan? Cewek nggak matre, ya kalau cucu saya besok dapat laki nggak punya gawe ya, gua kirim aja ke luar negeri udah. Jadi ini penting. Cuma memang di dalam Yesus keturunan sudah selesai, saudara. Kita naik lagi satu. Yakni orang-orang muda. Saya mau tanya, yang disebut anak muda itu umur berapa, Mas? Waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu bayi, muda atau tua? Ayo, ini kalau ada Julius Parapat saya mau tanya itu. Umur berapa Adam dan Hawa waktu jadi orang? Kalau bayi nggak mungkin. Karena Tuhan ngomong pelihara dan rawat semua tumbuh-tumbuhan. Bayi nggak mungkin kan? Kalau tua ya nggak mungkin, saudara. Tenaganya habis. Jadi Adam dan Hawa itu lahir muda. Muda itu bukan hanya penampilan. Ini bro. Otaknya harus muda. Biar di sini ada anak muda. Gue makan, gue telan lu soal pengetahuan. Fisik saya kan, HP kalau nggak bisa beli baru kan casingnya aja yang diganti. Saya ngomong sama perempuan di tempat ini ya,
Jangan Anda bangga kalau Anda cantik. Sekarang dibutuhkan cewek yang smart. Halo, oke. Perbaiki pelan-pelan. Ya, memang soal fisik kita harus terima. Tapi soal kepribadian itu berproses. Mudah yang tidak ada suatu apakah dia ngelamar ini harus pakai surat kelakuan baik dari kantor polisi? Enggak kan? Apakah mungkin anak muda sekarang nggak ada celah? Nggak mungkin kayaknya ya. Nggak mungkin lah. Artinya tidak ada suatu celah yang Fir'aun memang nggak tahu. Kita semua punya kekurangan. Yang berperawakan baik. Orang gereja jangan fanatik. Yang penting hati pret. Alkitab berkata penampilan itu diperlukan oleh seorang profesional. Saya mau tanya, ibu kalau ke gereja pakai daster semangatnya gimana, Bu? Sampai sandal jepit, ceplek itu nggak punya semangat. Makanya ibu-ibu kalau ngambilin raport anak, tolong penampilannya yang baik supaya anakmu bangga. Itu mamaku. Bukan mewah. Saya nggak ngomong mewah kok. Ya, jaga penampilan Anda, etika, sopan santun. Berperawakan baik. Yang memahami ini bukan hanya mengerti, tapi sudah dalam akarnya. Berbagai hikmat, berpengetahuan yang baik. Makanya anak muda sekolah yang pinter, bro. Amin. Kalau ada waktu kursus, jangan nonton drakor melulu. Kursus sana biar pinter, ikut seminar-seminar biar maju duitmu. Amin. Jangan dibiarin nganggur. Pengetahuan banyak, Tuhan berkata, hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Yang mempunyai pengertian tentang apa? Saudara bisa bikin aplikasi, punya platform sendiri. Bikin apalah sekarang ini. Ya. Kita harus kreatif Bapak Ibu. Kalau enggak, Anda akan tersingkir di kota Jakarta ini. Yakni orang-orang yang cakep. Apa bedanya cakep dan cakep? Aduh, cewek itu cakep banget ya. Cakep, sumpah cakep. Tapi kalau diajak ngomong, hun-hun. Gak nyambung, Bu. Gua mau ngomong apa, dia jawab monyet, Pak Bengki. Loh. Kira-kira kalau punya pasangan gak nyambung, kesel gak, Bu? Diajak ngomong nyambung. Diajak ngomong golf tahu walaupun gak punya sticknya. Iya kan? Yang penting tahu dulu. Jadi gak ketinggalan zaman. Diajak ngomong apa? Tahu kita, saudara. Ya. Cakep. Itu cakep plus pinter. Itu namanya bahasa Maduranya smart, bro. Smart. Gak ada orang yang gak suka. Saya melihat banyak di layar TV. Cewek cowok itu gak cakep kok, ukurannya gak cakep. Tapi kenapa dia terpilih? Kepribadiannya, kepandaiannya, semuanya. Satu kurang, naikkan sisi lain. Oke? Yang cakep untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Sekarang ini untuk bisa hidup. Saya pikir-pikir gampang. Bisa masak, oke? Jadi chef. Walaupun chef di trotoar, yang penting ngechef lah. Saudara bisa bahasa Mandarin, Inggris. Saudara keliling dunia hidup kok. Percaya nggak saudara? Makanya jangan sekedar bangga menjadi orang terpelajar. Lanjutkan menjadi seorang pembelajar. Itu baru orang smart, seorang pembelajar itu saudara. Ya, minim harus bisa Inggris. Apalagi kalau bisa bahasa Mandarin saudara. Anda ke Hong Kong kan? Saudara nggak bisa bahasa Mandarin.
akan direndahin sama orang sana, saudara. Direndahin. Anak saya terakhir laki, dia bisa 6 bahasa. Domisilinya di Hong Kong. Kadang-kadang dikirim tugas Amerika, India, Belanda. Cuma modal itu aja, saudara. Padahal dulu kalau saya lihat anak saya laki ini, aduh mau tak becek, mau tak tempelin malasnya, saudara. Dia sekarang jadi orang hebat. Itu nggak ada yang tahu. Biasanya anak itu kalau bandel, nakal, biasanya sukses, saudara. Saya itu kurang ajar nakalnya, bandel. Tapi saya sekolah, sampai lulus mahasiswa. Saya ranking, kalau nggak 1 sampai 3, terus itu, saudara. Kan kelihatan kalau mukanya pinter, saudara. Mereka bekerja menjadi ring 1. Gereja nggak boleh ada ring 1, ring 2, ring seker, ring apa lagi. Kalau yang punya duit ring seker, ring 1. Yang nggak punya duit nggak pakai ring, tinggalnya di halaman. Emang tabernakel. Gereja sekarang aneh-aneh kok. Ya, naik lagi, klik. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Tapi Daniel nggak mau loh, saudara. Orang Cina bilang dia hobinya ciacai, mutih. Makanan raja enak, saudara. Wine-nya, aduh. Tapi dia nggak mau minum. Boleh minum wine nggak? Boleh, saya minum kok. Enak. Apapun yang Anda minum, kalau kelebihan itu salah. Oke? Kenapa orang-orang bule yang mendekati kutub utara itu minumnya bir? Kalau minum air putih, mati jadi es di usus, saudara. Makanya kita nggak boleh melihat satu persoalan dari satu sisi. Saya orang nggak suka memperdebatkan prinsip gereja, apalagi dibaptis yang benar yang mana, selem atau percik. Sekarang gini, kalau saudara bawa temen lagi jalan di padang pasir sana, terus mau mati dia terima Yesus, cari air di mana, saudara? Percikin aja pasir. Atau saudara di kutub utara, mamamu terima Yesus tahu-tahu, mau ditenggelimin di air, mati jadi berang-berang, saudara. Ya cukup dipercik. Jadi yang benar yang mana? Bagi saya nggak pusing, saudara. Yang penting percaya dalam nama Yesus. Selesai. Iya kan? 3 tahun yang lalu saya pimpin rombongan Israel ke Israel. Itu musim salju, saudara. 32 orang minta dibaptis semua. Oh Tuhan Yesus. Saya celupin kaki saya di sungai Yordan. Aduh 32 orang Tuhan. Dia bangkit, gue tenggelam di Yordan. Itu gila, asli gila, Bu. Nah, saya lagi mau berdoa, tahu-tahu di tembok sana ada 3 orang Yahudi. Anak Yahudi paling masih SMP atau SD. Dia loncat, saudara. Cepur, nyelam. Keluar lagi, naik tembok aku, cepur, nyelam. Selesai nggak taunya dia di dekat saya. Saya tanya, kamu Kristen ya? Enggak. Nyelam 3 kali nggak Kristen, saudara. Karena tidak ada nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada nama Yesus. Jadi makanya tolong gereja nggak usah konflik, nggak usah berkelahi soal itu. Amin. Atau gini, saudara makan di KFC, tahu-tahu saudara keluar, loh kok belum bayar? Enggak, saya bayarnya mau di McDonald. Kira-kira yang edan sobat saudara. Makan di KFC, bayarnya di McDonald. Nah kalau saudara memang suka di GBI, ikutin peraturan GBI, gitu aja. Tapi jangan mencela orang Katolik. Jangan mencela orang Protestan.
GBI ya GBI, udah gitu aja. Emang kalau kita di akhirat ditanya GBI, GBI-nya siapa? Paulus, oh masuk surga. Yang tetangga neraka gitu. Ya nggak bener dong. Nggak ada, saudara. Ya. Ditanya track recordmu di dunia ada catatannya semua. Makanya siap-siap. Amin. Jangan merasa diri hebat, suci. Ya tahu-tahu Anda saya cari di surga nggak ada. Loh, Bapak ini kok? Loh, karena kalau saya mati yakin saya surga, Bu. Yakin. Loh, namanya keyakinan jangan dibantah. Nggak bisa. Ya. Mereka harus dididik. Perhatikan. Mereka tadi orang pintar nggak, saudara? Dididik. Hidup itu harus rendah hati. Hidup itu harus mau belajar. Belajar itu nggak ada ujungnya. Amin. Dia orang-orang pintar, dia orang terpilih kok. Tapi dia mau dididik. Makanya pemuda Indonesia nggak pernah diundang ke Jepang. Karena semuanya mau jadi pemimpin. Nggak ada yang mau dipimpin. Ayo rendah hati. Itu patokannya menjadi samudra ilmu. Menjadi orang yang smart. Amin. Ya. Nah inilah orang-orang profesional. Hebat enggak? Tapi baik untuk bisa melihat secara jelas. Sekarang puterin multimedia. Kalau bisa lampu sini matiin, yang di depan aja ya. Biasanya yang jemaat dimatiin kita terang. Itu kan bego itu. Nah, ini benar. Ya, silakan Yohana. Saya mau jelasin. Ya, kita dengerin lagu dulu. Enak kan? Ini bukan El Silencio lagu kematian, ini MS Inggris. Orang yang gak suka lagu pasti sikapnya kasar. Kalau orang suka lagu itu pasti romantis. Amin. Tapi kalau romantisnya keterlaluan cenderung males. Ini masih muda semua ya. Besok kalau cari cowok yang mau gimana, Yolanda? Loh, cari cowok itu didoakan. Ntar dapat kependekan, salah. Ya kan? Sekarang perhatikan. Anda bekerja untuk nafkah kan? Yang menyebabkan Anda tidak pernah dipromosikan, Anda tidak pernah naik dalam jabatan, keuangan Anda tetap segitu. Kuncinya hambatan Anda tidak profesionalis. Ini yang banyak gak diajarkan orang kan. Ternyata ini hambatan terbesar dari dunia finansial dan karier. Kita naik satu, klik. Profesi itu gini definisinya ya. Punya keahlian yang bisa menghasilkan uang. Ya. Kalau saudara punya keahlian tidur bisa menghasilkan uang, disiram air di ember sama malu, ya kan? Profesi itu sebuah keahlian yang memberi nafkah. Kemudian di tengah profesi Anda punya sikap yang ditunjang oleh karakter yang baik. Maka kehidupan Anda akan gak usah diajaran lagi, Anda punya profesionalisme yang luar biasa, ya. Oke, kita naik lagi, klik. Profesionalisme itu apa? Buah cinta. Menikah. Anda menikah itu harus setia gak? Mestinya gitu ya. Jadi menikah dengan pekerjaan juga harus setia, saudara. Bertanggung jawab. Dan biasanya seorang profesionalisme, keputusan yang diambil itu lewat hati nurani. Dia merupakan panggilan. Nanti saya jelasin apa bedanya job, calling, ya, and profesi. Keempat, passion. Saya berkali-kali kok sudah ngajar Anda dengan lingkaran ikigai ya. Itu pelajaran dari Jepang bagus sekali. Oke, ini profesionalisme. Naik lagi, klik. Saudara,
Tuhan yang mengutus kita karena Tuhan menurunkan kita ke dunia. Maka Tuhan memberikan kemampuan plus keahlian. Kemampuan menjadi keahlian ini perlu diasah dalam proses, kemudian ditingkatkan. Dan waktu ditingkatkan bukan untuk mendapatkan uang. Semakin baik Anda melayani orang lain, uang akan datang dengan sendirinya. Dan kalau Anda melihat garis ini, saudara ikut andil menjadikan dunia lebih baik. Oke, naik lagi. Perhatikan. Saudara itu penulis skenario hidupmu. Anda itu sutradara plus pemainnya. Orang kebanyakan di job. Artinya apa? Anda bekerja dengan skenario orang lain. Itu cuma menghasilkan survive, bertahan hidup. Saudara harus naik menjadi karir. Artinya saudara disetir oleh dirimu sendiri. Ini akan menghasilkan sukses. Tapi kalau Anda naik satu lagi, callingnya Tuhan, ya, maka skenario Tuhan akan membuat Anda happiness. Ya, kita naik satu lagi, klik. Periksa dirimu ya, Anda bekerja untuk apa? Kalau Anda bekerja untuk money, uang, hidupmu cuma sekedar bertahan hidup, survive. Tapi kalau Anda bekerja karena sebuah hubungan yang membuat Anda berkembang, karena relationship, maka Anda kenyaman. Ya, kita kerja juga cari kenyamanan. Yang ketiga, tapi kalau waktu Anda bekerja, Anda belajar dan bertumbuh, maka saudara akan mencapai sukses. Bekerja adalah belajar. Dan yang keempat, kalau saudara bekerja itu melayani. Melayani itu bukan terus di gereja, terima tamu, kolekte, itu pelayanan. Tapi melayani di tempat sekuler, itu juga lebih baik, saudara. Happiness, ya. Nah, yang tiga ini, money, relationship, growing, itu Anda mengambil semuanya untuk dirimu. Tapi waktu Anda service, Anda memberi kepada orang lain. Karena firman Tuhan berkata, terlebih baik memberi daripada menerima. Ya, oke, kita naik lagi, klik. Ini kemarin kan saya ajarkan. Yang pertama, great karakter. Itu akan menunjang passion dan talenta Anda. Kalau tiga ini Anda miliki, maka saudara akan menjadi great leader. Paling tidak memimpin dirimu dan memimpin keluarga. Kemudian ditransformasi, maka ada lingkaran yin dan yang, ya. Saudara menjadi punya hidup bermakna dan hidupmu kelimpahan. Gampang aja kan? Ya. Yang saya ajarkan itu simple dan semuanya sudah saya lakoni, Bu. Ya. Saudara, dulu pekerjaan saya mengerikan. Boleh saksi sedikit 2 menit aja? Saya di kapal 20 tahun, saudara. Karir saya naik sampai saya menjadi kapten. Nah, satu hari saya ditugaskan untuk menarik kapal perusahaan juga. Yang as propellernya itu patah. Dan itu bulan itu bulan gelombang. Saya ditugaskan, itu semua tali, seling, baja, putus. Terakhir kita cuma punya sisa tali jangkar. Dan kemudian ditarik, putus juga. Kapal itu tenggelam, saudara. Saudara merasa berdosa enggak? Saya gagal. Saya mendengar teriakan mereka. Satu kapal yang selamat cuma 2 orang. Skoci pertama digandeng karena mereka nggak boleh lepas. Tapi karena benturan ombak daripada pecah, dipotong. Dua-duanya hilang. Yang terakhir ada seorang ibu bawa anak. Sama kepala kamar mesin. Dia makan dari sisa pisang, kulit pisang. Terus dari rakit yang kayunya sudah rapuh, dia makan. Tapi terakhir ibu ini harus melepaskan anaknya sendiri ke laut. Mati.
Jadi tinggal 2 orang. Yang selamat saya jemput dari Jakarta untuk ke Surabaya. Kadang-kadang saya masih trauma dengan teriakan-teriakan itu, saudara. Dan kejadiannya malam. Pekerjaan saya harus berhadapan dengan hal yang keras, dengan maut. Dulu, saudara tahu Markonis, ahli radio, sinyal, namanya saya ingat kok, Abdurrahman. Anaknya itu kerja di kapal tapi goci, gak punya nyali. Kapal dalam keadaan gawat. Dia mau lari dulu. Gua kunci kamarnya, saudara. Rek. Lu keluar, gua tembak. Memang saya dulu dapat pistol dari perusahaan. Sekarang sudah saya kembalikan. Sertifikat semua udah enggak. Pokoknya lu keluar, gua matiin. Ini laut ganas. Taruhan nyawa. Lu jangan jadi pengecut kalau berani kerja di kapal. Itulah pekerjaan saya. Ya, sehingga mendidik saya keras seperti hari ini. Pak Supit pernah ngomong sama Pak Johan, nasihati Pengki dong, hidup jangan keras-keras. Kalau Anda lunak sama dirimu, dunia akan keras sama Anda. Tapi kalau Anda keras sama dirimu, dunia akan lembut sama Anda. Amin. Saya keras sama diri saya, tapi saya lembut sama orang lain. Itulah karakter yang Tuhan perlukan. Saya orang tidak mudah untuk menyerah, saudara. Gak gampang. Ya, itu sedikit cuplikan hidup saya. Kemudian saya turun menjadi pengusaha, pedagang, semua. Ya, nah, saudara mau membangun kemampuan kerja? Kalau belum punya kemampuan kerja, jangan ngelamar-ngelamar dulu. Ya, belajar sama orang lain. Pertama, ilmu di dalam bidangmu. Kedua, pengalaman. Ketiga, ragam masalah yang Anda hadapi dan Anda mampu memberikan solusi, itu akan membentuk kemampuan kerja. Makanya anak muda jangan takut dengan kesulitan. Amin. Nggak mati nggak, ya kan? Cuma hidup kurang enak gitu aja. Oke, kita naik lagi. Klik. Bekerja itu akan menghasilkan potensi Anda keluar. Potensi ini yang membuat kinerja, hasil. Kemudian hasil itu menimbulkan kekuatan, dan kekuatan itu membuat Anda punya kualitas di diri. Kalau Anda orang berkualitas dicari kok. Dan inilah misi hidup. Oke, naik lagi, klik, mau selesai. Siapa di sini yang hari ini bahagia? Bener. Nanti kalau tak cek jangan bohong loh ya. Bahagia itu nggak boleh pakai syarat. Ada duit nggak ada duit, Pengki bahagia. Cuma mikir gitu loh. Ya, jangan bahagia tanpa mikir, itu beko gue bilang. Jadi bahagia. Bahagia ini sebetulnya di atas bahagia ada satu, sukacita. Di atas sukacita ada satu lagi, damai sejahtera. Coba saya ambil sekulernya aja. Pada saat Anda bahagia, hatimu akan gembira. Dan hati yang gembira adalah obat. Otak kita terbuka, kreativitas, ide, pikiran berkembang. Inilah sukses, ya. Jadi bahagia dulu. Dan yang terakhir, klik, masih ada? Oh, sudah selesai. Ya, do the best for God dan orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Ya, kita bangkit berdiri. Hamba lemparkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Hamba berkati dengan sukacita-Mu sehingga kami bahagia. Terima kasih Tuhan. Aku bernyanyi bukan untuk bahagia, tapi aku bernyanyi karena aku bahagia. Jadikan gereja ini menjadi gereja yang tersenyum, baik untuk Tuhan dan sesama. Berkati ekonominya, apapun yang mereka kerjakan, jadikan kami orang berhasil. Di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati Pastor Pengki Andu. Firman Tuhan yang luar biasa yang memberikan kita hikmat. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan saudara. Saya persilakan hambanya untuk menaikkan doa persembahan. Shalom jemaat Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Masih ada yang belum dapat amplop persembahan? Di depan ada satu, mohon bantuannya untuk pelayan Tuhan. Baik, saatnya kita akan berdoa. Bapa di kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa berada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya kami berada di tempat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Pengki Andu Tuhan Yesus, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Kiranya firman yang kami terima hari ini Tuhan bisa menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu bisa berkenan dan diterima untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan rasa syukur, dan kita juga mau memberi yang terbaik. Yang diberkati boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Baik saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih Pastor Pengki yang sudah melayani kita dengan luar biasa, dan itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBIRM boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah di GBIRM, kalau tidak ada? Oke, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh mengikuti ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Di tempat ini kami merasakan lawatan, sentuhan, jamahan Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini juga mujizat lepas mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Semua kami diberkati. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berkati, berikan umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang ketiga di tempat ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Engkau ya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati umat-Mu. Berkati juga tempat ini. Berkati tempat yang ada di Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini semuanya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kota Jakarta, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami juga Tuhan buka hati dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2023,
Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tinggi